Budidaya perikanan adalah pengembangbiakan dan pemeliharaan ikan ataupun organisme air yang lain. Di Indonesia sendiri, jumlah pembudidaya ikan terus mengalami peningkatan. Dari data BPS, salah satu budidaya yang ada di Indonesia adalah budidaya tambak ikan kerapu. Ikan kerapu atau groupers merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang bernilai ekonomis tinggi, baik di pasar nasional maupun internasional. Ikan kerapu mempunyai nilai jual tinggi di pasar internasional karena rasa dagingnya yang lezat dan ketersediaannya di alam mulai berkurang. Hanya beberapa spesies ikan kerapu saja yang sangat potensial untuk dibudidayakan, dikarenakan pertumbuhannya yang sangat cepat dan konversi pakan yang efisien. Selain itu juga nilai jualnya yang tinggi. Produksi ikan kerapu di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 15.645,24 ton. Jenis kerapu yang sukses dibudidayakan di Indonesia dan memiliki harga jual yang tinggi antara lain yaitu kerapu macan dan kerapu bebek. Berikut tahapan dalam kegiatan budidaya ikan kerapu. Langkah pertama dalam kegiatan budidaya ikan kerapu adalah persiapan wadah budidaya dan pemilihan lokasi. Karena pada dasarnya ikan kerapu merupakan ikan air laut, maka sebaiknya memilih lokasi yang dekat dengan pantai. Selain itu, perpaduan antara air laut dengan air tawar harus tepat. Lokasi budidaya mudah untuk diakses, jauh dari kawasan industri dan pemukiman warga, terdapat sarana dan prasarana yang memadai seperti transportasi, listrik, dan telepon. Selain itu, tanah sekitar tambak juga perlu diperhatikan, yaitu tanah dengan tekstur lempung berliat, liat berpasir, liat berlumpur, dan setidaknya memiliki pH 7,5 sampai dengan 8,5. Sementara untuk suhunya yaitu antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Benih ikan kerapu dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu benih hasil tangkapan di alam dan benih dengan pembenihan sendiri di hatchery. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bibit tangkapan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bibitnya, namun bibit tangkapan sangat rawan terkena penyakit. Jumlah yang didapat pun tidak menentu dan jenisnya sering tidak seragam. Begitu juga bibit yang diperoleh di hatchery. Kekurangannya adalah memerlukan biaya untuk membelinya, tapi kelebihannya adalah kualitas benih terjamin, tidak cacat, dan ukurannya seragam. Secara umum, pakan yang digunakan dalam kegiatan budidaya ikan kerapu terdiri dari dua jenis, yaitu ikan ruca dan pakan buatan atau pakan komersial. Ikan ruca adalah ikan segar atau ikan yang telah dibekukan. Ikan-ikan yang sering dipergunakan sebagai pakan ikan kerapu antara lain yaitu ikan layang, ikan lemuru, ikan biji nangka, dan lain sebagainya. Pakan ini ketersediaannya tidak kontinu dan memerlukan waktu dan tenaga untuk penyediaannya. Selain itu, mutu ikan ruca tidak terjamin dan mempunyai resiko terhadap penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan budidaya. Oleh karena itu, kondisi ikan ruca yang diberikan harus dalam kondisi segar. Sedangkan pakan komersial yaitu pakan buatan pabrik yang kandungan nutrisinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan energi dan pertumbuhan optimal ikan kerapu. Pakan komersial ketersediaannya lebih stabil tanpa dipengaruhi oleh musim dan mudah dalam penyimpanannya. Ikan kerapu merupakan ikan karnivora, sehingga kandungan protein dalam pakan buatan cukup tinggi. Dalam pemeliharaan ikan kerapu, pemilihan jenis pakan perlu disesuaikan dengan kondisi budidaya, terutama akses transportasi dan ketersediaan pakan dan ketersediaan ikan ruca. Pengelolaan kualitas air merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan budidaya. Kualitas air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan budidaya ikan. Pengecekan kolam dapat dilakukan setiap hari atau setiap minggu sekali. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan ikan kerapu. Oleh karena itu,
Gambaran tentang biofisik perairan penting untuk diketahui. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan ikan kerapu adalah faktor fisika, kimia, dan biologi. Parameter kualitas air yang diukur antara lain yaitu suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrat, dan nitrit. Salah satu pencegahan hama dan penyakit pada ikan kerapu yaitu dengan penggunaan probiotik ramah lingkungan. Adapun beberapa tanaman yang digunakan untuk mencegah timbulnya serangan penyakit adalah bawang putih, daun pepaya, dan lain sebagainya. Pengendalian hama dan penyakit juga dapat dilakukan dengan cara penjemuran dan pembalikan pada tanah dasar tambak pada saat persiapan lahan, sehingga terjadi proses oksidasi. Selain itu juga bertujuan untuk mematikan benih-benih organisme pengganggu. Pemanenan ikan kerapu dilakukan dengan cara ikan kerapu digiring menggunakan jaring yang kemudian dipindah ke dalam hava. Setelah itu, dilakukan penyortiran berdasarkan ukuran ikan kerapu yang sudah ukuran konsumsi dan ukuran standar.